Dedi Marquis, Fasilitative Trainer. Halo, siapa dia? Sebentar lagi Anda akan tahu siapa dia. Dia akan mengajak Anda untuk berpetualang, mengetahui potensi diri, mengetahui cara kerja potensi hati dan pikiran, berbagi metode kecerdasan majemuk, serta membangun komunikasi interpersonal dan merancang skenario aksi yang kreatif. Hari ini, bersama Dedi Marquis, adalah seorang yang berpengalaman dalam merancang kegiatan untuk merangsang peran aktif individu. Dengan keahliannya sebagai fasilitatif trainer, interaktif training design, dan memaksimalkan potensi alam bawah sadar, serta kemampuan Dedi Marquis dalam membangun personal development, community development, capacity building, leadership development, project planning, program management, personal management, organisasi of event, and workshop facilitation. Pengalaman Dedi Marquis pernah mengajar di Universitas Merdeka Malang 2005 hingga 2008, Universitas Brawijaya Malang 2007 hingga 2009. Mulai dari tahun 2005, ia telah berkolaborasi dan berafiliasi dengan tim konsultan lainnya. Dedi Marquis juga pernah bermitra dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga non-pemerintah, kesehatan, lingkungan, layanan publik, dan kepemimpinan pengembangan kapasitas, serta manajemen keterampilan untuk organisasi non-pemerintah. Ladies and gentlemen, please welcome Dedi Marquis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.2, semangat pagi. Luar biasa, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1.2, semangat pagi. Baik, kalau saya bilang halo, biasanya jawabnya hai. Halo. Hai. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya, sering dipanggil Dedi Marquis, nama panggung. Sebenarnya ada singkatan dari kata Marquis. Mari kita kuis. Seperti Bapak Ibu sebagai dari guru-guru ya, selalu bagaimana teknik bertanya itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting teknik bertanya Bapak Ibu? Karena pada dasarnya kita itu banyak sekali belajar ilmu pengetahuan. Banyak sekali mengalami. Kadangkala ilmu dan pengalaman itu kadangkala lupa gitu ya. Salah satu menggalinya kembali dengan teknik bertanya. Yang kedua dibenturkan dengan masalah. Nah malam hari ini Bapak Ibu ada 4 pendekatan pembelajaran di sesi singkat kita. Yang pertama sesi kita berdasarkan experience atau berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu berbagi. Oke ya, pengalamannya, best practice-nya masing-masing. Yang kedua, kita sifatnya partisipatif. Artinya adalah kita akan mengelaborasikan apa yang sudah menjadi pengalamannya Bapak dan Ibu. Oke ya. Yang ketiga, metode kita sifatnya apresiatif. Artinya apa? Tidak perlu khawatir salah. Semakin salah semakin baik. Setuju? Oke, yang keempat. Metode kita di sesi singkat kita ini istilahnya adalah namanya metode vibrant. Apa itu metode vibrant? 80%-nya kita akan berpraktika, kita akan berdinamika bersama, 20%-nya kita akan konklusi. Setuju Bapak Ibu? Oke ya. Baik, halo. Kita buat sepakatan. Kalau saya bilang 1, silakan bangunin teman dan rekannya di sebelah kanannya. Dengan cara dipukul aja. 1, dipukul ya. Kita coba. Halo. 1. Lebih kenceng lagi biar bangun. 1. Balas sebelah kirinya. 1. Baik, kalau saya bilang 2, kakinya yang dihentakkan Ibu Bapak. Suaranya harus lebih dari yang pertama. 2. Gitu ya. Kita coba. 2, 1, 2. Baik,
kalau saya bilang 3, silakan Bapak dan Ibu berdiri dari kursinya dan teriaknya jauh lebih keras lagi dari yang pertama, dari yang kedua. Teriaknya yes, oke ya. Persiapkan diri dulu posisi untuk berdirinya. Ya, jangan terlalu dekat dengan mejanya. Siap-siap. Halo. 2, 1, 3. Tetap berdiri semua Bapak Ibu. Mohon izin, silakan Bapak Ibu berdiri di belakang kursinya masing-masing. Jadi kursinya masukkan saja ke dalam. Mohon dibantu kalau di sebelahnya masih ada yang terbuka kursinya, izin untuk dimasukkan ke dalam. Jadi kita berdiri di sela-sela, cari ruang yang paling tidak mudah bergerak Bapak dan Ibu. Baik, halo. Baik, ketika kita mulai dengan pertanyaan pertama di sesi singkat kita ini. Sedang apa kita? Jawabnya apa Bapak Ibu? Bersenang-senang. Gayanya begini ya, pinggulnya dimainin, oke? Sedang apa kita? Bersenang-senang. Oke, kita coba. Sedang apa kita? Sedang apa kita? Baik, pertanyaan kedua. Dengan cara apa? Jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Lihat temannya, tatap matanya, dan katakan tang ting tang ting tang ting tung, tang ting tang ting tang ting tung, gitu ya. Baik. Sedang apa kita? Dengan cara apa? Tang ting tang ting tang ting tung, tang ting tang ting tang ting tung. Oke, baik. Ketika ada pertanyaan berikutnya, sudah siap? Jawabnya yes. Oke ya, jempolnya ke atas semua. Oke. Sudah siap untuk berselancar di sesi singkat kita? Sudah siap? Mari kita awali dengan bergoyang bersama. Boleh dibantu Mas? Saya di atas saja biar kelihatan ya. Ikut aja gerakannya. Yuk, hitungannya. 1, 2, yuk. Siap-siap. 1, 2, 3, maju. 2, 3, 4 mundur. 2, 3, 4 maju. 2, 3, 4 mundur. 2, 3, 4 tetap di tempat. Kaki kanan dulu maju Bapak Ibu. 2, 3, yuk. Tepuk. 2, 3, balas kiri. Yuk. 1, 2, 3, geser kanan 2, yuk. Tepuk, 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 lurus. Hey, 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 geser kanan. Hey, sekarang teriak, hey, hey, lurus. Hey, 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 asik. Kaki kanannya maju. 1, 2, 3, balas kiri. Yuk. 1, 2, 3, geser kanan 2. Yuk. Hey, 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 hey. Hey, 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 tangan di atas, yo. Putar ke kiri, yo. Asik. Sekarang geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Geser, tabrak, tabrak. Asik. Tangan di atas, kanan. Kemana? Ke kanan,
ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Tabrak, tabrak, terus, terus. Oke dari awal, maju ke depan, yuk. 2, 3, 4 mundur. 2, 3, 4 maju. 2, 3, 4 mundur. Geser kanan 2, yuk. Hey, 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 lurus. Hey, 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 geser, yuk. Hey, 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 lurus. Hey, 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 hey. Asik, kaki kanannya maju. Yuk. 1, 2, 3. Balas kiri. Yuk. 1, 2, 3. Geser kanan 2. Yuk. Hey, teriaknya mana? Hey, 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 tangan di atas, yuk. Putar ke kiri, yuk. Kemana Bapak Ibu? Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis asik. Tangan di atas kanan. Kemana? Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Terus, terus, tabrak. Terakhir, terakhir. Tangan di atas kiri. Kemana? Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis. Tangan di atas kanan. Kemana? Ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Terus, terus. Oke, tepuk tangan, tetap berdiri, Bapak Ibu. Baik, sambil minum juga nggak apa-apa, tapi tetap berdiri. Baik, halo. Sedang apa kita? Baik, kalau jalan-jalan ke kota Jakarta biasanya akan disambut satu patung. Patung apa Bapak Ibu? Pancoran. Pancoran gaya seperti apa? Gini ya, ketika ada kata patung pancoran. Yeay, oke. Patung pancoran. Patung pancoran. Baik, ketika kita meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN, sebagai guru, penting atau tidak? Penting atau tidak? Tapi ada yang jauh lebih penting, kepercayaan diri penting atau tidak? Penting, percaya diri akan kompetensinya masing-masing. Setuju? Jadi ketika patung pancoran masih ada yang artinya kepercayaan dirinya masih kurang. Setuju? Patung pancoran. Baik, karena di Jakarta kita naik transportasi yang paling murah, Gojek. Ketika ada kata Gojek, satu tim berisi 2 orang. Berapa Bapak Ibu? 1 di depan, 1 di belakang. Kalau sudah ketemu pasangannya, bunyinya ngeng gitu ya. Halo. Syaratnya tidak boleh dengan sebelahnya. Yang kedua, tidak boleh ketemu pasangan yang sudah kenal. Yang ketiga, harus lintas OPD atau kedinasan. Oke, siap? Oke, yang keempat, halo. Baru kenal hari ini. Cari orang yang baru kenal hari ini. Persiapan, patung pancoran, Gojek. Ngeng, 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 ngeng. Oke, halo. Sudah ketemu pasangannya? Ada yang belum?
Oke, kalau sudah kenalan nama siapa, dari mana, tinggal di mana, dinas apa. Yuk silakan. Silakan kenalan. Oke, sudah kenal? Sudah kenal? Oke, karena kita naik Gojek, pastinya ngelewati traffic light. Ketika ada kata traffic light, satu tim berisi 3 orang. Berapa Bapak Ibu? 1 di bawah, 1 di tengah, 1 berdiri. Kalau sudah klop bunyinya, klip, 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 gitu ya. Halo. Syaratnya, tidak boleh ketemu dengan pasangan Gojek. Yang kedua, baru kenal malam hari ini. Yang ketiga, tidak boleh ketemu dengan sesama dinas. Oke, persiapan. Batu pacoran. Batu pacoran. Belum. Halo. Baik, kita sebagai ASN menunggu perintah jalan atau perintah belum jelas sudah jalan. Nunggu perintah jelas baru jalan. Setuju? Oke ya, persiapan. Traffic light. Traffic light. Klip 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 klip. Oke, halo. Sudah ketemu pasangannya? Ada yang belum ketemu? Oke, kalau sudah kenalan kembali nama siapa, dari mana asalnya. Silakan. Oke, halo. Sudah kenal? Sudah kenal? Baik, ketika ada kata dayung, kata apa Bapak Ibu? Satu tim berisi 10 orang, membuat satu banjar ke belakang. Kalau sudah bunyinya, kiri kiri kanan kanan, kiri kiri kanan kanan. Persiapan. Halo. Usahakan satu tim lebih banyak yang tidak kenalnya daripada yang kenal. Oke ya. Persiapan. Gojek. Gojek. 2. Gojek. Gojek. Ngeng. 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 2. Ngeng. Geng, geng, dayung 10. Kalau sudah klop bunyinya kiri kiri kanan kanan, kiri 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 kanan kanan. Dihitung dulu jumlahnya 10 atau tidak. Ayo, 10 atau tidak? Dihitung dulu. Oke, waktunya singkat. Silakan 10 masing-masing kelompok kenalan kembali nama siapa dan dari mana. Yuk, cepat, singkat. Nama siapa, dari mana, atau dari dinas mana, silakan. Oke, baik. Halo. Sudah kenal? Baik, terakhir. Ketika ada kata bunga matahari, kata apa teman-teman, Bapak Ibu? Bunga matahari. Satu tim berisi 26 orang.
Belum selesai, belum selesai. Bu, belum selesai. Biasa ibu-ibu begitu. Perintah belum jelas, jalan. Sudah sampai di tempat, bingung ngapain. Oke ya. Satu tip berapa Bapak Ibu? Membuat lingkaran besar, kalau sudah klop jumlahnya, teriaknya. Kuncup, kembang, kuncup, kembang, kuncup. Oke ya. Persiapan. Halo. Traffic light. Traffic light. Tiga. Klip, 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 klip. Bunga matahari. Ayo, 26. Dua puluh enam. Dua puluh enam. Oke, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, teriaknya kuncup kembang, kuncup kembang, kuncup, kembang, kuncup. Oke, baik. Halo. Harusnya kita akan ketemu 5 kelompok. Betul ya? Oh, 4 kelompok, mohon maaf. Harusnya kita ketemunya 4 kelompok. Ada yang berlebih atau yang berkurang? Sana kurang 4. Oke, halo. 1, 2, 3, 4. Mohon izin, yang di belakang, yang di tengah sini aja saya pecah. Yang di tengah, hitungannya saya tunjuk ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, bergeser ke sini. Saya tunjuk lagi Pak, mohon izin. 1, 2, 3, 4, 5, bergeser ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, mohon izin Ibu, bergeser ke ujung sana. Sisanya ke sana. Biar komplit perempuannya. Baik, yang di tengah agak melebar dikit lingkarannya. Yang di samping juga agak melebar keluar. Oke. Agak melebar. Baik, Pak, Ibu mohon izin dari sebelah sini melebar saja. Jadi melewati 2 meja ini. Silakan berdirinya. Oke, melebar saja. Jadi melewati 2 meja. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, baik. Halo. Silakan telunjuknya semua ke atas dan teriakan bersama-sama. Telunjuk, telunjuk. Menghadap ke dalam lingkaran ya. Telunjuk, telunjuk. Hari ini, di sesi ini, kekuatanmu nantinya akan kuberikan kepada satu orang yang kutunjuk sebagai ketua kelompok ini. Telunjuk-telunjuk nantinya akan kutunjuk kepada orang yang terbanyak memilih. Tunjuk orangnya. Oke, sekarang teriakan, telunjuk-telunjuk. Hari ini, di sesi ini, kupilih dia sebagai ketua kelompok ini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mohon izin, ketua. Permainannya dipercepat, silakan mengambil alat tulis yang sudah disiapkan. Silakan ketua. Langsung lari ke depan alat tulis yang ada di depan. Ini Pak, ada dompet dan ada kertas plano.
Silakan masing-masing kelompok memilih salah satu meja, mohon izin dibersihkan saja, kemudian kertasnya taruh di atas meja. Oke, pastikan semua anggota dapat melihat. Pastikan semua anggota mendapat melihat. Baik, silakan dipercepat, ketua dibantu anggotanya. Di dalam dompet ada spidol, langsung dibagikan spidolnya satu orang satu. Kemudian di dalam dompet juga ada kertas post-it warna-warni, silakan dibagikan satu orang satu. Kita bermain cepat. Yang kurang spidolnya boleh angkat tangan. Kelompok yang kurang spidolnya boleh angkat tangan. Silakan kelompok belakang cari satu meja aja, Ibu, Bapak. Satu meja artinya teman-teman kelompok bisa melihat hasil kerja bersama. Ada yang kurang spidolnya? Kurang berapa? Kurang berapa? 4. Langsung dibagikan Ibu Bapak. Post-itnya, post-it warna-warninya boleh langsung dibagikan. Cepat. Berapa Bu? Kelompok sini? Oke, kelompok sini kurang 5. Kelompok kurang 5. Belakang sudah? Spidol? Aman? Aman? Ada yang belum? Kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Silakan HP untuk diamankan masing-masing Bapak Ibu ya. Alat barang-barang berharganya. Baik, sudah terima semua? Belakang, kita bermain cepat, Ibu, Bapak, kita bermain cepat. Sudah ya? Baik, halo. Baik, usahakan membuat lingkarannya rapat tidak apa-apa, tapi satu saf. Tapi satu saf, tidak bertumpuk. Satu saf, tapi tidak bertumpuk. Boleh rapat, tapi usahakan satu saf. Oke, satu saf, tidak boleh bertumpuk. Bu, langsung bergabung Bu yang di belakang, cepat, satu saf. Oke, tidak bertumpuk. Baik, kita cross check dulu. Halo. Boleh spidolnya, kita angkat dulu. 1, 2, 3. Sudah semua? Oke, sekarang post-itnya. 1, 2, 3. Baik, kita akan bermain cepat, jadi fokus dan lokus. Langkah pertama, silakan Ibu dan Bapak menulis nama panggilannya masing-masing. Di kanan atas atau kiri atas kecil saja. Di kanan atas atau kiri atas kecil saja. Nama panggilannya masing-masing. Cepat. Langkah kedua. Silakan menggambar lingkaran besar seukuran kertas post-itnya. Lingkaran besar seukuran kertas post-itnya. Cepat saja. 5, 4, 3, 2, 1. Langkah ketiga. Halo. Serahkan satu langkah ke sebelah kanan. Jadi Ibu dan Bapak menerima dari sebelah kiri. Serahkan satu langkah ke sebelah kanan, jadi Ibu Bapak menerima dari sebelah kiri. Sudah? Sudah? Langkah berikutnya, silakan Ibu dan Bapak menggambar mata sebelah kanan pemilik kartu yang Ibu Bapak pegang. Mata sebelah kanan, alisnya tidak, hanya matanya saja sebelah kanan. Satu, 2, 3, geser. Cepat. Cepat, kita bermain cepat. Ibu, Bapak, silakan menggambar mata sebelah kiri pemilik kartu. Mata sebelah kiri pemilik kartu, jangan salah orang. Tiga, 2, 1, geser. Silakan menggambar hidung si pemilik kartu. Jangan salah orang. Orangnya mancung digambar pesek. 3, 2, 1, geser. Silakan menggambar bibir atau mulut si pemilik kartu. Jangan salah orang. Bibir atau mulut si pemilik kartu.
3, 2, 1, geser. Silakan menggambar kedua alis si pemilik kartu. Alis, kedua alis pemilik kartu. 3, 2, 1, geser. Silakan menggambar. Kalau orangnya pakai hijab, gambar hijab. Ada rambut, kasih rambut. Nggak ada rambut, nggak usah kasih rambut. Tiga, 2, 1, geser. Silakan menggambar aksesorisnya. Kalau ada teh lalat, kasih teh lalat, ada kacamata, kasih kacamata, ada kumis, ada jenggot, kasih kumis dan jenggotnya. Jangan salah orang, perempuan dikasih hijab, laki dikasih hijab. Jangan salah orang. Tiga, 2, 1, geser. Silakan geser. Sudah? Baik. Perhatikan nama pemilik kartu yang Bapak Ibu pegang. Orangnya yang mana kira-kira? Kemudian, halo. Menurut Ibu dan Bapak, apa sifat baik si pemilik kartu? Satu saja tuliskan di depan. Sifat baik si pemilik kartu. Menurut Ibu Bapak orangnya seperti apa? Sudah? Sudah? 3, 2, 1, geser. Baik Ibu, Bapak, halo. Baik, ketika berbicara tipologi orang, apalagi ketika kita berbicara dinamika kelompok di tempat kita bekerja. Oke ya. Yang pertama, ada yang tipologinya dominan. Apa Bapak Ibu? Dominan. Orang dominan biasanya dia akan fokus pada tujuan. Oke ya, fokus pada tujuan dan fokus kepada proses. Oke, saya ulangin. Fokus terhadap tujuan dan fokus terhadap proses. Tipologi orang dominan. Yang kedua, ada yang tipologinya interaktif. Biasanya orang interaktif itu kecenderungan ekstrovert. Oke ya. Dia akan lebih fokus kepada tujuan dan akan fokus kepada orang. Biasanya kalau di kantor itu dia selalu memperhatikan sampai di mana pekerjaanmu karena dia akan fokus dengan pekerjaannya dia. Oke ya. Yang ketiga, kalau tadi apa Bapak Ibu? Interaktif. Ada tipologinya suportif. Apa Bapak Ibu? Suportif. Orang suportif biasanya fokusnya terhadap orang dan terhadap prosesnya. Terhadap apa Bapak Ibu? Pada orang dan terhadap prosesnya. Makanya dia biasanya kalau di dalam kelompok, dia selalu mendorong. Kerjaannya adalah mendorong. Kenapa kamu sedih? Yuk, apa yang bisa diceritakan? Biasanya begitu, orang-orang suportif. Oke ya, biasanya kalau di guru itu apa Bapak Ibu? Jabatannya lebih banyak BK, guru BK nih. Oke ya. Nah, ada lagi yang terakhir, dia tipologinya care. Apa Bapak Ibu? Lebih pada fokus terhadap prosesnya. Oke ya, kemudian pada capaiannya. Dia perhatian tetap orang tetap, tapi dia lebih kepada KPI-nya juga tetap fokus. Menurut Bapak dan Ibu, nih orang yang Bapak dan Ibu pegang, masuk tipologi orang yang mana? Apakah dominan, apakah interaktif, apakah suportif, atau apakah care? Kalau dari perkenalan tadi, dari senyumnya, dari cara berdirinya, dari aksesoris yang dikenakan, si pemilik kartu orangnya seperti apa menurut Ibu dan Bapak?
Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, halo. Hitungan 3, kembalikan ke pemilik kartunya masing-masing. 1, 2, 3. Ya bingung, langsung bingung orang yang mana. Oke, baik, halo. Sudah Ibu Bapak? Baik, kalau sudah kembali melingkar, kita akan bermain cepat, Ibu Bapak. Kita akan bermain cepat. Cara membacanya begini, Ibu Bapak. Cara membacanya. Nama saya Dedi, menurut teman-teman saya orangnya 1 apa, 2 apa. Kalau sudah, mic-nya diserahkan ke sebelah kanan. Oke ya, cepat, kita bermainnya cepat. Kita dengarkan bersama dari kelompok pertama. Yuk cepat Pak. Nama langsung menurut teman-teman saya orangnya 1 apa 2 apa langsung serahkan ke kanan. Yuk kita bermain cepat. 1, 2, 3. Nama saya Tio, menurut teman-teman saya interaktif, mudah bergaul. Oke langsung cepat. Kita bermain cepat durasi. Nama panggilan saya Aan, menurut teman-teman saya orangnya ramah dan dominan. Oke langsung cepat. Nama saya Ardi, menurut teman-teman saya disiplin dan suportif. Langsung cepat. Nama saya Degi, ramah dan baik. Oke langsung. Nama Lanjut. saya Setio, kata orang ramah dan suportif. Oke cepat. Nama saya Fitri, kata teman-teman saya ramah, suportif, tapi saya seperti Sinchan. Oke cepat langsung. Oke, nama saya Rahmat. Kata teman-teman saya ramah dan interaktif. Oke lanjut. Baik, nama saya Aswin, kata teman-teman saya bijak dan care. Asik. Lanjut cepat Bapak. Nama saya Ma'ruf, kata teman-teman saya sabar dan baik. Oke lanjut. Nama saya Idul, teman saya sabar dan care. Oke. Nama saya Yuda, kata teman-teman saya rajin dan care. Wah lanjut cepat. Nama saya Iqbal, kata teman-teman saya supel dan suportif. Asik. Lanjut. Nama saya Wiwin, murah, senyum, dan care. Terima kasih. Iya, lanjut. Nama saya Risma, menurut teman-teman saya ramah dan care. Oke, lanjut. Nama saya Darse, menurut saya baik hati dan sportif. Oke, baik hati dan sportif. Lanjut. Nama saya Listiani, kata teman-teman saya ramah dan care. Oke, lanjut. Nama saya Dia, kata teman-teman saya suportif dan sopan. Oke, lanjut. Nama saya Hani, kata teman-teman saya penyabar dan interaktif. Penjabar dan interaktif. Lanjut. Nama saya Isma, kata teman-teman saya sabar dan interaktif. Oke, lanjut. Nama saya Setio, kata teman-teman saya rajin dan care. Lanjut. Nama saya Muja, kata teman-teman saya tulus dan introvert. Oke, lanjut. Nama saya Lis, kata teman-teman saya ngantuan dan Ngantuan. Nama saya Yuli, kata teman-teman saya jujur dan ekstrovert. Oke, jujur ekstrovert. Lanjut. Nama saya Gayo, kata teman-teman saya ceria dan care. Asik. Nama saya Roni, saya seorang humoris dan care. Oke. Pak Guru ya? Nama saya Enda, kata teman-teman saya sedih dan care. Oke, lanjut. Nama saya Yuda, kata teman-teman saya dermawan dan sportif. Oke, lanjut. Nama saya Wito, katanya care dan rajin. Oke, care dan rajin. Nama saya Vio, kata teman-teman saya sabar dan care. Asik. Kasih plus buat kelompok sini. Baik, kita cepat aja. Bu, langsung Bu. Cepat, langsung ke kanan. Nama saya Sari, kata teman-teman saya ramah dan care. Lanjut. Nama saya Kafid, kata teman-teman saya ramah dan care. Asik. Nama saya Frey, kata teman saya ramah dan suportif. Suportif, lanjut. Nama saya Intan, kata teman-teman saya ramah dan care. Nama saya Rosa, kata teman-teman saya baik dan dominan. Lanjut. Nama saya Eni, kata teman-teman saya sabar dan care. Asik, lanjut. Nama saya Mukta, menurut teman-teman saya suportif dan easy going. Easy going.
lanjut. Nama saya Ita, kata teman-teman saya murah senyum dan interaktif. Oke, lanjut. Nama saya Kang Kurin, kata teman-teman ramah dan interaktif. Asik, ramah dan interaktif. Nama saya Catur, menurut teman-teman saya itu sabar dan sportif. Sabar dan sportif. Nama saya Urip, kata teman-teman saya baik dan care. Oke, baik dan care. Nama saya Nani, menurut teman saya baik dan care. Oke, lanjut Ibu. Nama saya Ike, kata teman-teman saya itu orangnya baik dan sportif. Asik, lanjut. Nama saya Nova, kata teman-teman saya ramah dan suportif. Asik, lanjut, cepat Ibu. Panggilan saya Dar, kata teman-teman saya sabar dan interaktif. Terima kasih. Lanjut. Nama saya Wahyu, kata teman-teman saya kalem dan care. Oke, lanjut. Nama saya Dwi, kata teman-teman saya tulus dan suportif. Asik, lanjut. Nama saya Suci, menurut teman-teman saya murah senyum dan care. Oke, lanjut. Nama saya Sri, menurut teman-teman penyayang dan care. Nama saya Endang, saya kata teman-teman dominan dan sabar. Oke, lanjut. Nama saya Ana, saya kata teman-teman saya tegas dan interaktif. Asik, lanjut. Nama saya Fitri, kata teman-teman saya care dan rapi. Nama saya Fitri juga, kata teman-teman saya sabar dan dominan. Lanjut. Nama saya Iqbal, kata teman-teman saya ramah dan sportif. Asik, lanjut. Saya Nanda, semua orang bilang saya care dan ramah. Nama saya Ida, kata teman-teman saya tulus dan care. Nama saya Farida, kata teman-teman saya sabar dan care. Nama saya Gresila, kata teman-teman baik dan suportif. Nama saya Vika, menurut teman-teman saya ramah dan suportif. Oke, lanjut. Oke, nama saya Isti, kata teman-teman saya sabar dan care. Terima kasih. Nama saya Nur Rohman, kata teman-teman saya telaten dan suportif. Nama saya Rifai, kata teman-teman saya humoris dan care. Oke, lanjut. Nama saya Akbar, kata teman-teman saya care dan periang. Oke, kasih plus buat kelompok 2. Baik, mohon izin untuk 2 kelompok. Oh, kelompok 1. Oh, Ibu, maaf Bu, maaf. Jangan ngambek Bu. Ketinggal. Oke, silakan Bu. Menurut teman-teman saya ceria dan care. Oke, kasih plus. Baik, yang 2 nanti menyusul ya. Baik, halo. Baik, Ibu, Bapak. Ketika kita mendengar respon dari kawan bicara kita, ini adalah respon yang bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita. Yang memilih di luar kendali kita, angkat tangan. Bahwa ini yang bisa kita kendalikan, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Oke, baik Ibu. Sebuah respon apa yang orang nilai terhadap kita ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke ya. Lalu apa yang bisa kita kendalikan pertanyaannya? Yang bisa kita kendalikan adalah sebuah reaksinya. Dari apa yang orang nilai dari kita. Orang menilai itu kapasitasnya berasal dari mana Bapak Ibu? Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dan dari apa yang dirasakan. Jadi pertanyaannya, sebuah kompetensi yang kita miliki, ini bisa menjadi salah satu acuan penilaian tidak? Perlu tidak? Jadi kompetensi itu penting? Penting. Angkat tangan kanannya, pegang bahu tetangga sebelahnya, dan katakan, saudaraku, kompetensi itu penting untuk kita. Itu adalah investasi kita. Kalau kamu masih bingung apa kompetensinya, kita curhat yuk. Angkat tangan kirinya, katakan sebaliknya. Oke saudaraku, kita saling mengingatkan, bertumbuh bersama beberapa hari ke depan. Kalau kamu belum punya nomor WA aku,
Aku kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, halo. Baik, cepat ambil satu orang satu lembar post-it. Satu orang satu lembar post-it baru. Cepat saja, cepat Ibu, Bapak. Langsung dibagikan, cepat. Baik, halo. Mohon izin Ibu Bapak selama berproses kalau di antara ada yang tidak kuat berdiri mau duduk silakan. Oke ya. Atau ada yang sakit langsung mendekati panitia. Oke, baik. Halo. Sudah semua? Ada yang belum? Oke, baik. Sekarang tuliskan. Ketika kita ingin meningkatkan kompetensi kita untuk di berapa hari ke depan ini Ibu Bapak? 2 hari, oke ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kemampuan apa yang harus kita miliki untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN? Nah, satu orang satu pendapat, silakan. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kompetensi apa, kompetensi dasar boleh, oke ya, yang harus kita miliki untuk diri kita sebagai ASN yang hebat, oke ya. Yang adaptif mungkin, silakan. Satu orang satu pendapat sudah? Oke, kalau sudah, tempelkan di kertas plano putihnya, langsung. Tempelkan saja, nggak usah tulis nama. Tidak usah tulis nama. Baik, ketua, silakan memfasilitasi setiap kelompoknya. Perhatikan tuangannya, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Mana pendapat yang kira-kira mirip sama, jadikan satu klaster. Yang pendapatnya mirip-mirip sama, langsung dijadikan satu klaster. Oke sudah Ibu Bapak, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Sekarang silakan sepakati di masing-masing kelompok. Berikan scoring atau angka. Angka 1 sangat penting di antara klaster. Oke ya, di masing-masing klaster. 2 penting. 3, 4, 5 kalau ada kadarnya berkurang. Oke silakan. Masing-masing klaster di atasnya. 1, kompetensi yang harus kita miliki sangat penting. 2, penting. 3, 4, 5 kadarnya berkurang. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, halo. Baik, waktunya 3 menit saja. Waktunya 3 menit Bapak Ibu. Yang pertama, sepakati apa nama kelompoknya. Bapak dan Ibu sudah nerima krayon di masing-masing kelompok. Ada spidol juga. Silakan sepakati apa nama kelompoknya, tuliskan di posternya masing-masing. Yang kedua, silakan keroyokan, dipercantik, diperindah posternya masing-masing. Yang ketiga, sepakati apa yel-yel yang menggambarkan nama kelompoknya beserta gayanya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Yuk. Persiapan menuju 2 menit. Silakan dibagi, ada yang tugasnya buat yel-yel, ada yang tugasnya menggambar, ada yang tugasnya berdoa mungkin, silakan.
Oke, baik. Menuju 1 menit. Baik, karena durasi, saya cut ya Bapak Ibu, percepat. Bapak dan Ibu sudah menerima 3 lembar kertas plano dan 1 eksemplar koran. Sudah? Oke, yang sudah silakan kenakan di ketuanya masing-masing dalam bentuk pakaian sesuai dengan judul atau nama kelompoknya yang menggambarkan nama kelompoknya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dikenakan, boleh pakai topi, baju, apapun yang menggambarkan nama kelompoknya. Waktunya 2 menit saja dari sekarang. Silakan langsung dikenakan Ibu Bapak. Waktunya menuju 1 menit. Persiapan untuk latihan bersama. Persiapan, hitungan mundur. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Baik, kita dengar dulu semangatnya dari masing-masing kelompok. Ini kelompok apa? Kelompok hebat. Oke, persiapan. Kelompok hebat. Mana suaranya? Kurang keras. Kelompok hebat. Mana suaranya? Baik, sekarang kita dengar kelompok apa ini? Ceria. Kelompok ceria. Mana suara? Oke. Sekarang kita bergeser. Kelompok Cerias, tambah S ya. Kelompok Cerias. Oke, sekarang kita bergeser kelompok terakhir. Kelompok Cianjos. Kelompok Cianjos, suara-suara. Baik, kita mulai dari kelompok untuk naik ke atas panggung. Nah, untuk naik kelompok atas panggung, kita mulai dari kelompok hebat. Silakan naik ke atas panggung. Semua anggota dan ketua naik ke atas panggung. Silakan, yuk. Ayo, kelompok hebat, langsung ke atas panggung.
Kasih plus buat kelompok hebat. Cepat, cepat, cepat. Bapak Ibu, yuk. Langsung ke panggung, naik, naik, naik. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna Kasih plus buat kelompok hebat. Kelompok ceria nanti, kelompok ceria nanti. Nanti. Belum. Kelompok hebat dulu. That tonight's gonna be a good night. Oke, kita dengarkan bersama semangat yel-yel dari kelompok hebat. Persiapan, yel-yelnya dulu. Yel-yelnya dulu. Oke ya, persiapan ya. 1, 2, 3. Kelompok hebat. Oh maaf. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kelompok hebat. Melesat. Kasih plus dulu. Oke, cepat saja. Apa makna pesan dari pakaian digunakan ketua? Silakan. Makna dari pakaian yang saya pakai ini adalah Spiderman. Jadi dia bisa ke angkasa. Bisa terbang ke angkasa. Sama seperti dengan roket yang kita bikin di papan ini. Oke, apa hubungannya dengan kompetensi yang dimiliki dengan ASN? Dengan ASN bisa ASN bisa melesat tinggi. Bisa? Melesat tinggi. Melesat diri. Luar biasa, kasih plus. Oke, cepat saja. Kompetensi apa agar kelompok hebat dan ASN bisa lebih melesat? Yang dianggap sangat penting. Yang nomor 1 adalah public speaking. Public speaking. Kenapa public speaking menjadi penting? Ya, karena dari public speaking kita bisa menyampaikan atau melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang tersisihkan. Tersisihkan. Jadi hal yang paling penting adalah public speaking. Persiapan, yel-yelnya. 1, 2, 3. Kasih plus buat kelompok hebat. Silakan turun ke bawah. Oh, foto dulu. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ya. Kelompok ceria. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Oke, cepat kelompok ceria untuk naikkan sepanggung. Kelompok ceria. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a Oke, udah siap dari kelompok ceria semua. good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Oke, persiapan. Yel-yelnya. 1, 2, 3. Kelompok ceria. Cakep, energik, responsif, luar biasa. Yeay! Kasih plus. Kasihannya laki-laki terdominasi.
Oke, langsung saja. Apa makna pesan dari pakaian dikenakan ketua? Pakaiannya menunjukkan keceriaan, yang dimana dengan keceriaan ini kita akan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Wah. Agar lebih prima, lebih excellent, kompetensi apa yang harus kita miliki sebagai ASN? Public speaking salah satunya. Public speaking salah satunya. Atau ada yang berbeda dengan kelompok hebat selain public speaking? Adaptif juga, adaptif. Adaptif. Kenapa harus adaptif sebagai ASN? Kita harus bisa mengetahui dan kemudian mengikuti perkembangan teknologi zaman dan sebagainya. Dan juga mengikuti situasi dan kondisi untuk bisa pelayanan prima. Kasih aplaus. 1, 2, 3. Kelompok ceria, cakep, energik, responsif, luar. Kasih aplaus. Foto dulu, foto dulu. 1, 2, foto dulu. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it, 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 feel it. Kasih aplaus buat kelompok ceria. Kita lanjut kelompok Janjos. I got a feeling. Iyo, 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 iyo. Jangan sampai lupa ya untuk yel-yelnya Janjos tadi. Semakin asik, semakin. Oke, sudah siap kelompok Janjos? Baik, kita dengarkan bersama. Kalau sudah naik semua ya. Persiapan. 1, 2, 3. Kelompok Janjos semakin asik. Oke, masih kurang. Kelompok Janjos semakin asik, semakin. Oke, sudah. Oke, langsung saja makna dari pakaian dikenakan. Yang paling banyak. Makna pesan Paling dari banyak pakaian kemauan. dikenakan. Makna dari yang dikenakan oleh ketua. Bingung ya, nggak koordinasi ini. Janjos for all. Lalu dengan pakaian dikenakan ini dihubungkan dengan ASN yang berkualitas apa kira-kira? Silakan. Prestasi layanan kami. Prestasi layanan kami. Yang digambarkan dalam bentuk apa dari pakaiannya? Dari kejujuran. Oh, kejujuran. Semangat, dan berprestasi. Oke. Baik, kompetensi apa yang harus dimiliki menurut kelompok Janjos? Komunikatif dan kolaboratif. Komunikatif dan kolaboratif. Kenapa menjadi penting? Penting karena dengan kolaborasi selalu memberikan masukan, kerjasama yang baik, jujur, amanah, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. 1, 2, 3. Oke, foto bersama dulu. Oke, terakhir kelompok ceria pakai S. Silakan.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it, 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 feel it. Baik, sudah siap kelompok ceria pakai S. Sudah? Maju? Baik, semua? sudah Ya. siap? 1, 2, 3. Kelompok Cerias, ada S-nya ya, Cerias. Semangat. Yeay. Oke, kasih plus. Silakan, apa makna pesan yang dikenakan oleh ketua? Dari kostum yang dikenakan oleh ketua kami, di sini ada jubah sama topi pelindung. Berarti ASN itu harus memberikan keamanan dan kenyamanan. Terus kemudian dalam pelayanan ya. Di sini membawa gulungan kertas sama pena. Bahwa segala sesuatu itu harus terdata, tercatat dan terbukti transparan. Jadi Cerias bekerja dengan ceria. Beda, semangat. Oke, kompetensi apa yang harus dimiliki yang paling dianggap sangat Di penting? kelompok kami di sini adalah yang terbanyak komunikatif dan adaptif. Jadi komunikasi itu penting karena untuk menjelaskan semuanya secara transparan dan kolaboratif. Oh bukan, adaptif, sorry. Adaptif itu bahwa setiap ASN itu harus bekerja dimanapun sesuai dengan tupoksi dan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik di segala suasana. Oke, 1, 2, 3. Cerias, cerdas, riang, gembira, semangat. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. Baik, halo. Hai. Baik, pertanyaannya, ketika Bapak dan Ibu bergabung menjadi bagian dari ASN di pemerintahan, bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ASN yang Bapak dan Ibu pilih saat ini adalah bagian dari cita-cita atau bukan? Cita-cita atau bukan? Pastinya cita-cita. Oke ya. Tapi Bapak Ibu, di tempat manapun kita bekerja, baik pilihannya sebagai ASN ataupun private sector ataupun yang memang wirausaha, ini adalah tempat atau wadah untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Menguji kompetensi kita. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Ini adalah wadah, ini adalah kendaraan, tempat untuk menguji kompetensi kita. Pertanyaannya, halo?
Kenapa kompetensi kita kok butuh diuji? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kompetensi kita itu perlu diuji? Gimana Bu? Biar saya lebih dekat ya. Dengan uji kompetensi itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik atau mengetahui kelemahan dan kekurangannya ataupun juga kelebihannya. Terima kasih. Ada pendapat yang berbeda, Ibu, Bapak? Kenapa? Kita butuh menguji kompetensi kita. Butuh kita uji di tempat bekerja kita saat ini. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Jadi yang mengukur kita itu adalah orang lain. Maka kita perlu pengakuan. Butuh pengakuan atau validitas ya. Satu lagi. Kenapa kompetensi kita butuh diuji? Ada Ibu, Bapak? Satu lagi. Ada pendapat? Semakin salah semakin baik, nggak apa-apa. Yang penting berpendapat. Oke, silakan. Kita perlu diuji karena kita melayani masyarakat yang beraneka ragam. Tuh. Masyarakat yang beraneka ragam. Kasih plus dulu Bapak Ibu. Saya agak kecilin dikit ya, biar terdengar jelas. Baik, pada dasarnya Bapak Ibu, halo. Sebuah keilmuan itu sangat penting, betul ya? Selama ini kita selalu ikut kegiatan yang di dalamnya berbicara substansi yang luar biasa, baik secara teori ataupun secara skills, betul? Nah, lalu pertanyaannya, apakah hanya sebatas tahu? Tidak, betul? Karena apa Bapak Ibu? Apalagi konteksnya ketika berbicara pelayanan. Sebuah keilmuan itu bukan hafal-hafalan. Ketika kita butuh pengujian dari ilmu yang kita terima, sebenarnya pokoknya untuk menciptakan yang namanya kebiasaan. Ini yang jauh lebih penting. Sampai di sini setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi bagaimana kita menciptakan kebiasaan yang nantinya, halo, dari kebiasaan akan menghasilkan yang namanya karakter. Karakter yang seperti apa yang diharapkan? Karakter kita yang berakhlak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya sebuah ilmu pengetahuan, sebuah kemampuan butuh diuji, dibenturkan langsung dengan di tempat kita bekerja. Baik secara administrasi ataupun kepada layanan masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan secara realnya dan ini menjadi bagian kebiasaan yang kita lakukan. Setuju sampai sini Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kalau secara teorinya gampang Bapak Ibu. Yang menjadi sulitnya adalah mental kita ketika kita melakukan kesalahan kemudian mencoba kembali. Ini yang menjadi sulit. Clear sampai sini Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu berangkatlah dari apa? Kita uji. Apa yang kita dapatkan ini langsung kita benturkan secara realitasnya. Temukan, bukan langsung menuju benar. Ketika Bapak dan Ibu melakukan sesuatu langsung benar, ini justru ada yang salah. Clear? Tapi ketika Bapak dan Ibu melakukan, tapi ada sedikit walaupun kesalahannya, ini yang sampai kapanpun Bapak dan Ibu akan ingat. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Clear? Clear ya? Halo? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kata kuncinya untuk mau belajar, bertumbuh, kita mulai dari pikiran kita atau mindset kita sendiri. Tidak perlu khawatir salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk menghasilkan apa? Kebiasaan tadi Bapak Ibu? Karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter ASN sendiri. Berakhlak. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, angkat tangan kanannya. Pegang bahu rekan sebelahnya dan katakan, saudaraku, kita belajar bersama, kita mendukung bersama. Kalau aku ada salah, diingati ya. Angkat tangan kirinya dan katakan sebaliknya. Oke saudaraku,
Walaupun kita berbeda tugasnya, dinasnya, kita tetap keluarga, saling bertumbuh bersama. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, 2 hari ini sebenarnya Bapak Ibu tanpa disadari adalah bagaimana menciptakan sebuah karakter ASN yang sesungguhnya. Ini yang menjadi penting. Makanya tadi kata kuncinya, ketika berbicara mental, mau tidak belajar, ini yang menjadi jauh lebih penting. Kadangkala kita selalu berlomba dengan ego kita, sudah merasa baik. Betul ya? Akhirnya tidak mau belajar sama sekali. Percayalah Bapak dan Ibu, percepatan ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa saat ini. Kalau kita hanya memperkuat dengan ego kita, kita akan kalah Bapak dan Ibu. Contohnya, apakah kita saat ini lebih baik belajar sama teman-teman Gen Z? Harusnya Bapak Ibu. Karena apa? Teman-teman Gen Z ketika berbicara ilmu pengetahuan itu justru lebih cepat mereka menerimanya daripada kita. Clear ya Bapak Ibu ya? Tapi ketika kita mempertahankan ego kita, kita justru tidak akan belajar apa-apa. Tapi kelemahannya mereka adalah apa? Soal mengalami. Kalau kita kan terbalik, mengalami dulu baru ketemu namanya teorinya, betul? Itu yang sering kali terjadi, betul ya Bapak Ibu? Tapi kalau teman-teman Gen Z justru kebalikannya, menemukan teorinya kemudian mengalami. Akhirnya terbentur, makanya kebanyakan yang mohon maaf depresi atau stres. Karena apa? Harus sesuai dengan teorinya. Clear sampai sini Bapak Ibu? Nah ketika berbicara teorinya, segala sesuatunya dimulai dari pikiran. Kemudian turunan dari pikiran Bapak Ibu. Turunannya adalah emosi. Dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, diterima oleh pikiran kita. Kemudian dirasakan secara emosi. Betul? Baik senang, sedih. Kemudian dari emosi akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Tindakan. Dari tindakan kita lakukan repetition atau pengulangan akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Dari kebiasaan yang kita lakukan karena repetition berulang-ulang, kita ingat kembali waktu kita pertama kali bergabung di ASN ini kita nggak bisa apa-apa, betul? Tugas pokok kita apa, betul? Yang pertama kita lakukan adalah menginstal secara ilmu dan kemampuan. Kemudian kita lakukan berulang-ulang. Dari berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Karakter. Dari karakter akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Dari karakter akan menentukan masa depannya Bapak dan Ibu. Clear? Kalau kita berpikir terbalik sekarang, halo? Di antara kita mungkin ada yang tidak berhasil. Karena apa? Masa depannya suram. Kita balik. Artinya karakternya suram atau tidak? Ada yang salah nggak di karakternya? Betul ya? Ketika karakternya ada yang salah, artinya apa Bapak Ibu? Ada kebiasaannya yang salah. Setuju? Dari kebiasaan yang salah, artinya ada tindakan yang salah. Setuju? Dari tindakan yang salah, artinya ada emosi yang dipendam, akhirnya dia keluarkan. Ada yang salah tidak? Dari emosi, artinya kembali lagi kepada pikiran. Makanya istilahnya kalau kita umumnya dikenal dengan mindset. Ibaratnya handphone kalau rusak harus diinstal ulang, baterainya dikeluarin, betul? Sama dengan kita, kalau kita evaluasi diri ada yang salah, artinya apa Bapak Ibu? Kepala kita perlu diinstal ulang. Clear sampai sini? Pertanyaannya, diinstal dengan apa? Dimulai dari kelompok kecil, bertemulah dengan orang-orang yang vibe-nya positif, perkataannya baik, cara berpikirnya, bertindaknya baik. Yang tujuannya untuk apa? Supaya kita tertular. Ini yang paling sederhana. Betul ya? Yang kemudian ikuti setiap ada pelatihan-pelatihan secara gratis dari pemerintah. Ikuti saja Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu biaya sendiri itu biaya sangat mahal. Makanya mumpung, oke ya, masih ada waktu, ada pelatihan apapun, ikuti saja. Tujuannya untuk apa?
persiapan pensiun. Karena apa? Bapak dan Ibu sudah teruji bagaimana membuat keputusan, bagaimana menghandle tim. Betul ya? Ketika Bapak dan Ibu punya usaha, ini tidak beda Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu masih bekerja. Clear? Tapi sudah terjadi kebiasaan. Sampai sini bisa dipahami atau bablas bingung Bapak Ibu? Bablas bingung atau bisa dipahami? Oke, mindset itu penting atau tidak? Oleh sebab itu mulailah kita memfilter Bapak Ibu. Apa yang baik kita terima, yang tidak kita tinggalkan atau kita tanggalkan. Setuju? Hari ini kita memiliki semangat yang sama, motivasi yang sama. Yuk 2 hari bersama ceritakan best practice-nya, pengalamannya Bapak Ibu. Saling mengenal satu dengan yang lain. Betul? Percayalah Bapak Ibu, suatu saat ini adalah investasi kita membangun keluarga. Anak kita di sana, ternyata ada anak yang sama-sama kenal malam hari ini saling membantu pada akhirnya. Ini adalah hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Setuju? Oke, halo. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menginstal mindset kita? Secara teorinya gampang Bapak dan Ibu, betul? Gampang. Praktiknya, pertanyaannya, tools apa, alat apa yang kita butuhkan untuk menginstal pikiran kita? Tadi Bapak dan Ibu masing-masing kelompok sudah menyampaikan. Ada salah satu instrumen soft skill yang paling dasar, paling utama yang harus kita miliki, yaitu adalah komunikasi. Pertanyaannya, komunikasi itu penting atau tidak? Komunikasi itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika Bapak dan Ibu tidak berkomunikasi saja sama Tuhan, artinya Ibu dan Bapak menganggap Tuhan itu tidak penting. Ketika Bapak dan Ibu tidak berkomunikasi terhadap diri Bapak dan Ibu, artinya Bapak dan Ibu tidak penting. Tanda kutip mengevaluasi diri. Ketika Bapak dan Ibu tidak berkomunikasi atau tidak diajak berkomunikasi dengan rekan sejabatnya, artinya Bapak dan Ibu tidak penting. Oleh sebab itu komunikasi sangat penting. Angkat tangan kanannya, katakan sebaliknya, saudaraku. Komunikasi itu sangat penting. Jadi kita belajar bersama. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, halo. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu terdiam saja hitungan menit atau hitungan detik, ketika berkomunikasi terhadap diri, apa yang Bapak dan Ibu pengaruhi sebenarnya terhadap dirinya masing-masing? Sebenarnya Bapak dan Ibu sedang menggugah apa terhadap diri melalui komunikasi? Sudah disampaikan, Bapak dan Ibu sedang menggugah yang namanya emosi. Misalnya contoh nih Bapak Ibu, oke ya, Bapak dan Ibu ngobrol sama teman, aku ini enggak pandai matematika, gitu ya. Kemudian kawan ini bicara, iya kamu nggak pandai matematika. Akhirnya apa? Bergejolaklah pada emosi, kemudian muncul pada tindakan. Tindakannya apa? Membenci sekali yang namanya matematika. Atau menganggap diri tidak pandai dalam matematika. Ini sederhana Bapak Ibu. Contoh lain lagi, Bapak dan Ibu lagi jalan, keluar rumah, sudah di tengah jalan, baru sadar diri, gak bawa SIM dan bawa STNK. Kemudian mikir, ketangkap nih saya. Apa yang terjadi? Ketangkap beneran. Berbeda ketika sampai rumah gak bawa SIM dan STNK, gak ketangkap. Karena apa? Gak dipikirin. Sama halnya bangun tidur, hari ini kok saya malas sekali, emosinya Bapak dan Ibu lagi digugah nih. Apa yang terjadi dalam satu hari? Malas. Aduh, lagi jualan, hari ini kok sepi, gak laku-laku jualan saya. Bapak dan Ibu sudah berbicara dengan emosi, ditransferkan kemana Bapak Ibu? Ditransferkan ke alam semesta, makanya istilahnya adalah mestakung. Alam semesta mendukung dari apa yang Bapak dan Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu ucapkan. Sampai sini clear Bapak Ibu? Lagi-lagi komunikasi. Misalnya Bapak dan Ibu lagi mengajar di antara anak-anaknya, mohon maaf ada yang nakal. Aduh aku malas masuk kelas itu, ada yang nakal, gak bisa diomongin. Betul ya? Lalu apa yang terjadi? Bapak dan Ibu pasti akan menghindar. Tapi kalau dibalik,
wah ada yang nakal. Ini adalah bagian dari tantangan saya untuk belajar dan menghadapi. Berbicara sebuah strategi dalam komunikasi. Akhirnya Bapak dan Ibu mencari ilmunya, cari pengalaman dari teman. Untuk apa Bapak dan Ibu bisa aplikasikan di tempatnya masing-masing. Sampai sini paham atau bablas bingung? Clear ya Bapak Ibu? Nah, apalagi ketika berbicara pelayanan Bapak Ibu, bagaimana kita melayani secara excellent. Lagi-lagi berbicara komunikasi, handling komplain. Lagi-lagi yang kita pengaruhi adalah komunikasi. Contoh, komunikasi yang tanpa berbicara dulu. Kita hadapi ketika handling komplain, hadapi customer ini hadapnya ke tembok. Loh, tujuannya apa dihadapin ke tembok? Supaya ketika ada orang lalu lalang, dia tidak fokus pada orang lalu lalang. Ketika kita hadapkan ke tembok, dia fokusnya terhadap pada kita. Kemudian yang kedua, turunkan emosinya dengan cara apa? Duduk, diajak minum. Oke ya, minum itu fungsinya apa Bapak Ibu ketika kita menghadapi orang emosi? Menetralisir nafas. Makanya kalau orang emosi itu nafasnya lagi tidak baik. Contoh, ada orang tabrakan saja, kita kebanyakan ngomong cari air, betul? Sebenarnya air apa saja itu nggak apa-apa. Ketika minum, glek, 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 ini sebenarnya menormalisasi nafas atau membuat dia lebih tenang. Nah ini strategi komunikasi, lagi-lagi Bapak dan Ibu. Clear ya? Oke, kalau sudah dikasih waktu sebenarnya banyak sekali. 2 hari ini Bapak dan Ibu akan belajar tentang itu. Oke ya, sangat menjadi jauh lebih penting. Karena komunikasi itu pada dasarnya akan mempengaruhi yang namanya emosi. Clear sampai sini Bapak Ibu? Clear ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, halo. Ini kalau misal berbicara cepat, kompetensi apa atau kemampuan apa secara pribadi yang harus kita miliki. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara apapun yang kita lakukan saat ini, ketika kita bertindak, bekerja atau apapun sebenarnya sedang mengejar cita-cita atau tidak Bapak Ibu? Mengejar cita-cita kita masing-masing berdasarkan tujuan. Sekarang pertanyaannya, tujuan yang mendekati kita atau kita yang mendekati tujuan? Setuju ya? Kita yang mendekati itu tujuan. Halo? Kalau kita sudah sadar kita mendekati tujuan, artinya kita sadar juga kompetensi apa yang harus kita miliki. Pertanyaannya, untuk membeli cita-cita atau membeli tujuan, dibutuhkan kendaraan tidak Bapak Ibu? Kendaraan dalam bentuk apa? Bentuknya adalah pekerjaan, ASN, ataupun berwirausaha, employee ataupun berwirausaha. Ini adalah kendaraan kita untuk membeli cita-cita atau tujuan. Apa contohnya? Naik haji, beli tanah, pendidikan, dan segala macam. Betul? Nah, untuk meningkatkan tujuan ini supaya dibayar profesional secara baik, Bapak dan Ibu dihargai, sadar diri. Sadar diri dalam bentuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam pemerintahan atau tempat saya bekerja. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu selalu investasi leher ke atas dalam bentuk apa? Ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk menstandarisasi di mana Bapak dan Ibu bekerja yang hasilnya untuk membeli cita-cita. Clear Bu cara berpikirnya? Clear ya? Makanya ketika berbicara investasi, modal apa saja yang harus kita miliki? Ya ilmu pengetahuan dan kemampuan. Apa? Untuk mengukur, oke ya, yang dibutuhkan oleh tempat kita bekerja. Nah hasilnya memberikan cita-cita. Clear? Oke, ini baru 2 kompetensi yang harus kita miliki. Kompetensi apa lagi Bapak Ibu yang harus kita miliki? Yang berikutnya, yaitu adalah jaringan. Makanya the power of silaturahmi itu menjadi penting. Pertanyaannya, kenapa silaturahmi itu menjadi penting Bapak Ibu? Sebagai tempat salah satunya bertukar pikiran, bercerita best practice-nya atau cerita baiknya, menambah ilmu, oke ya, yang disesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing. Berikutnya, hal apa lagi yang harus kita miliki sebagai seorang ASN yang baik Bapak Ibu? Yaitu adalah etika. Etika itu mulai dari disiplin.
tepat waktu, kejujuran, transparan. Itu bagian dari etika yang harus kita miliki. Agar apa Bapak Ibu? Terciptalah sebuah personal branding itu berangkatnya dari etika. Nah, ini yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Hal apa lagi yang harus kita miliki untuk mendukung bisa membeli tujuan atau cita-cita kita masing-masing? Yaitu adalah literasi keuangan. Bapak Ibu, halo. Sangat sayang ketika Bapak dan Ibu berangkat pagi pulang sore, pada akhirnya tidak bisa menikmati apa yang Bapak dan Ibu kerjakan. Yang Bapak Ibu hasilkan hanya untuk menutupi setiap hutangan. Ini akan menjadi berat Bapak dan Ibu. Yuk mulai sadar diri terhadap literasi keuangan. Pertanyaannya Bapak Ibu, halo. Kenapa kita harus sadar diri terhadap literasi keuangan? Apa sebenarnya kita belajar literasi keuangan? Literasi keuangan adalah Bapak Ibu alat atau kendaraan untuk melawan inflasi. Sebenarnya kita belajar literasi keuangan itu bukan belajar uang keluar, uang masuk, membagi, bukan. Tapi bagaimana kita bisa melawan inflasi Bapak Ibu. Uang pendidikan sekarang dengan 10 tahun ke depan, nih anak sudah berbeda. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya sistem atau pola. Yang kita pikirkan bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. Tidur pun uang bekerja. Nah kita membuat sistem itu Bapak Ibu. Sistem itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak dan Ibu bekerja di ASN saat ini bekerja mengikuti sistem atau tidak? Mengikuti sistem, betul? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu membuat sistem sendiri, ekosistem finansial. Contoh, bagaimana caranya biar uang bekerja? Ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Misalnya, Bapak dan Ibu punya uang, betul ya? Bapak dan Ibu tinggal membagi, namanya kebutuhan, keinginan, dan investasi. Contoh Ibu ya, misalnya kebutuhan 50%, oke ya. Keinginan 30%, oke ya Bu ya. Sisanya baru misalnya dimasukkan investasi. Tapi ini contoh bisa berbeda di antara kita masing-masing polanya. Misalnya lagi, Bapak Ibu punya uang, langsung 50%-nya masukkan investasi. Boleh. Ini tergantung pertanyaannya, investasinya apa saja gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu ya, biar uang yang bekerja. Ini sebenarnya materi besok yang paling tidak Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu pahami. Contoh, ketika Bapak dan Ibu, dengan catatan Bapak Ibu tidak punya hutang ya, usahakan Bapak dan Ibu bagaimana menurunkan hutang ataupun menghilangkan hutang. Ini yang utama. Setuju? Misalnya, Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya deposito? Pernah dengar yang namanya obligasi? Nah, ini adalah salah satu instrumen alat kita. Kalau saya bilang mohon maaf, ini adalah tuyul kita. Tuyul. Oke ya. Lebih besar menerima kupon dari deposito atau obligasi? Lebih besar obligasi. Sebenarnya kita masukin uang ke deposito sebenarnya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk menutupi potongan bunga. Makanya kalau Bapak dan Ibu taruh uang 1 juta saja di tabungan, bulan depan sudah turun uang 1 jutanya. Kepotong bunga, betul? Makanya ini catatan Bapak Ibu, catatan ya. Kalau Bapak dan Ibu pengen kaya, selama ini nabung uangnya dalam bentuk tabungan, Bapak dan Ibu tidak akan pernah yang namanya kaya. Clear sampai sini Bapak Ibu? Clear ya? Langsung dapat duit, Bapak dan Ibu putar. Contoh, Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya obligasi? Obligasi itu bulan Juli kemarin memberikan kupon kurang lebih 6,55%. 5 tahun. Jadi setiap bulan sifatnya SR. SR ini Bapak dan Ibu akan menerima uang kupon setiap bulan. Ada yang namanya FR. FR itu Bapak dan Ibu menerima uang per 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Beda-beda prosentasenya. Mohon maaf, ketika saya melihat obligasi di angka 6%, itu pasti saya beli. Tapi kalau di bawah itu saya nggak beli. Oke ya, karena kecil.
Clear ya Bapak Ibu? Misalnya contoh, Bapak dan Ibu punya uang 1 miliar. 1 miliar ya. Pertanyaannya 1 miliarnya dari mana? Betul nggak? Sebenarnya 1 miliarnya jangan berharap dari tabungan Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, uang 1 miliar sebelum Bapak dan Ibu beli obligasi, berangkatnya tabung kecil-kecil kemana? Ke emas. Belinya ke emas. Dari emas, harga hari ini 2.400.000 LM. Oke ya, ada UBS, betul? Ada yang namanya emas lokal. Emas lokal itu tidak diproduksi oleh pabrik, tidak berbentuk. Dia bentuknya kayak kerikil. Itu lebih murah. 2.200.000, ada yang 2.100.000. Cuma selisih 200.000, 300.000. Clear ya? Nah, hasil ngumpulnya uangnya Bapak dan Ibu, makanya Bapak kalau Ibu minta beli perhiasan, beliin aja. Pasti nanti kembali lagi ke kita. Kalau kita belikan istri kita perhiasan, tambah cantik enggak? Tambah cantik. Tapi nanti ketika obligasinya 6, Bu, jual Bu. Kita masukkan ke dalam obligasi. Misalnya sudah terkumpul 1M, oke ya, misalnya ya. Berarti artinya Bapak dan Ibu per bulan akan menerima kurang lebih 5 juta sekian. Biasanya dipotong pajak dan segala macam ketemunya 4, sekian juta. Oke? Nah, kemudian hasil dari sini itu dibagi 2. Masuk yang namanya bisa ke saham. Saham itu fungsinya untuk apa? Memperbesar duit kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak paham saham, Bapak dan Ibu bisa cari yang namanya reksadana. Reksadana itu kita membayar manajer untuk mengelola uang kita. Tapi kalau saya sarankan adalah Bapak dan Ibu belajar saham sendiri. Nah, yang paling gampang dan yang paling aman, main saja yang sifatnya blue chip. Jangan yang retail. Kalau retail itu Bapak dan Ibu harus mantau terus. Tapi kalau blue chip, contoh bank. Bank ada BCA, ada BRI, ada BNI, Bank Jatim juga masuk ya. Blue chip, ini perbankan. Oke? Nah, Bapak dan Ibu kalau saham ngambil keuntungannya dari mana? Saham itu memberikan 2 keuntungan. Satu melalui capital gain. Capital gain itu adalah selisih dari modal yang kita berikan. Yang kedua akan diberikan melalui dividen. Dividen itu biasanya diberikan kepada kita keuntungan 1 tahun bisa sekali, bisa 2 kali. Nah, hasil dari sini Bapak dan Ibu masukkan lagi pecah ke emas, dan kalau misalnya emasnya sudah banyak, ada harga lagi bagus di sini, jual emasnya, belikan lagi ke sini. Jadi muter-muter aja Bapak dan Ibu bertumbuh di sini. Clear sampai sini Bapak Ibu? Nah, ada yang menyarankan uang darurat, betul? Pernah dengar? Uang darurat itu harus kita siapkan 3-6 bulan dari ukuran gaji kita. Kalau saya mohon maaf, saya selalu menaruh uang darurat itu pada emas justru. Tidak menerima di dalam bentuk uang. Tapi emas sifatnya tetap liquid, mudah dicairkan. Clear ya sampai sini Bapak Ibu? Tanpa disadari Bapak Ibu, halo. Dengan gaya kita disiplin, etika kita baik, dengan membangun sebuah ekosistem finansial internal masing-masing secara mandiri, oleh tanpa disadari uang yang akan bekerja untuk kita. Oke ya, ini menjadi penting Bapak Ibu. Oke, nah besok Bapak dan Ibu 2 hari ke depan akan belajar tentang ini. Yuk sama-sama Bapak dan Ibu sadar diri kata kuncinya, melek bersama. Bagaimana kita bisa membangun pribadi yang unggul, pribadi yang baik gitu ya. Untuk apa? Diri sendiri ataupun di tempat kita bekerja saat ini. Clear? Oke, cukup ya? Ada pertanyaan atau bablas bingung? Cukup? Oke, kalau cukup. Halo? Kita kunci di sesi singkat ini. Ada yang pernah nyanyi lagu ini Bapak Ibu? Ada yang pernah nyanyi? Ya, bareng ya. Baik, 1. 1. 2. 3, berdiri semua. Yes.
Oke, kita nyanyi dulu bersama. Tetap berdiri Bapak Ibu. Pelan-pelan ya. Aku tahu, sadar dan siap melakukan. Aku tahu, sadar dan siap melakukan. Aku tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Aku tahu, sadar dan siap. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tahu apa tujuan saat ini kita bekerja. Ini menjadi bagian dari motivasi kita masing-masing kalau kita tahu tujuan utama kita. Setuju? Yang kedua, sadar. Sadar akan apa Bapak Ibu? Sadar untuk haus selalu kompetensi apa yang harus saya tingkatkan. Oke, belajar bisa dari siapapun. Yang ketiga, lakukan. Kalau ilmu dan pengalaman tidak dilakukan berulang-ulang, akhirnya apa? Tidak menjadi kebiasaan. Makanya dilakukan itu adalah untuk memunculkan atau untuk menghasilkan yang namanya kebiasaan. Contoh ya, ini paling sederhana. Masih ingat waktu Bapak dan Ibu belajar sepeda motor atau mobil? Apakah langsung bisa? Tidak. Apa yang membuat motivasi akhirnya Bapak dan Ibu belajar? Berawal dari tujuan tidak? Ya, ada yang pengen efisiensi, lebih cepat dan segala macam. Akhirnya Bapak dan Ibu belajar, ada yang mandiri, ada yang berbayar. Tahap kedua, Bapak dan Ibu belajar ilmunya, betul? Kopling mana, belok kiri mana, rem mana, betul? Apakah langsung bisa? Tidak, dilakukan berulang-ulang, betul? Karena sering berulang-ulang, sekarang saya tanya, apakah Bapak dan Ibu ketika belok kiri, belok kanan mikir? Tidak, semuanya akhirnya autopilot, bekerja dengan kebiasaan. Mau belok kiri hanya fokus pada tujuan, tangan, kopling dan segala macam bekerja masing-masing secara otomatis. Itulah pola yang harus kita bangun secara sadar. Clear? Oke, aku tahu tangannya di sini, sadar di sini, siap di sini. Jadi aku tahu, sadar dan siap melakukan. Oke ya. 1, 2, 3. Aku tahu, sadar dan siap. Aku tahu, sadar dan. Aku tahu, sadar. Siap, sadar, tahu. Aku tahu, sadar dan. Asik, lebih cepat. Aku tahu, sadar dan siap melakukan. Aku tahu, sadar dan siap melakukan. Aku tahu, siap, sadar. Aku tahu, sadar dan. Lebih cepat lagi. Aku tahu, sadar dan siap melakukan. Aku tahu, sadar dan siap. Aku tahu, sadar. Siap, sadar. Aku tahu, sadar dan siap. Angkat tangan kanannya kembali teman-teman, Bapak dan Ibu. Kaget. Oke, pegang bahu rekan sebelahnya dan katakan, saudaraku, hari ini kita dipertemukan tanpa sengaja. Tapi malam hari ini akhirnya kita berkeluarga. Mari kita saling mendukung, support untuk bertumbuh bersama. Angkat tangan kirinya, katakan sebaliknya. Oke saudaraku, kalau nanti aku ada bingung, kita curhat ya. Dan lagi-lagi, kalau kamu belum punya nomor WA-mu, ku kasih ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. 1.2, semangat pagi. Mohon izin untuk foto bersama, boleh ya? Oke, maju aja Bapak Ibu di depan sini. Bu Dia, baik Bu. Oke, hitungan 3, say hi dan teriaknya sate. Oke ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Budia mana Budia? Budia? Oh, yang Budia. Oh, Bu. Oke, sekali lagi ya, Bapak Ibu. Bapak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sehat selalu untuk 2 hari ke depan. Saya kembalikan kepada MC kita. Cek, ya. Cek, 1, 2. Ya. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk narasumber kita. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah bersamai dalam kegiatan dari pagi hingga malam hari ini. Kemudian untuk informasi kegiatan besok pagi adalah untuk breakfast, sarapan pagi bisa dimulai pada pukul 06.00 di Resto. Kemudian pembelajaran kegiatan sesi pertama akan diawali pada pukul 08.00. Cukup sekian Bapak Ibu sekalian, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.